Oke, ini lagi banyak unit-unit mobil murah nih guys. Kita langsung coba cek aja. Di depan kita ada mobil Avanza, tapi 9 juta nih. Nah, ini di depan kita adalah Toyota Avanza tahun 2010, manual transmission dengan odometer sudah di 157 ribuan. Nota pajaknya belum kedata, teman-teman bisa langsung cek di plat nomornya. Eksteriornya masuk ke kategori B ya, interior C, mesin terkategori di C. Nah, ini diopen cuma 9 juta rupiah. Kita screening aja dulu. Headlamp sih masih oke ya, kayaknya sudah diservis lagi. Kalau fog lampnya masih terkategori kusam sih kalau menurut gua. Tapi kalau di bagian bodi memang terbilang cukup oke, hanya butuh cuci poles lagi. Kalau di bagian sisi-sisinya, ini nut-nutnya masih terbilang cukup presisi. Velg juga masih OEM dari bawaan Toyotanya dengan kondisi ban. Ini kurang lebih sekitar 30-40%. Lanjut kita ke belakangnya, nutnya juga masih presisi sampai ke belakang ya, di sebelah kiri. Ini adalah kondisi di bagian belakang. Stop lamp masih oke, belum ada sensor parkir di bagian belakang. Untuk di bagian muffler nih sudah ada tambahan untuk muffler ya di headnya. Lalu spoiler wiper masih oke. Nah, ini belum defogger nih, ini masuknya ke tipe G tahun tuanya ya. Oke, lanjut kita cek di bagian sisi sebelah kanannya. Ini masih terbilang cukup presisi, baru repaint dan masih oke banget ya. Kita langsung intip di bagian interior guys. Nah, langsung di dalamnya wangi banget, kayaknya nih mobil rawatan. Udah di salon nih, kelihatan ada beberapa oil di bagian dashboardnya. Masih oke sih kalau menurut gua nih, termasuk di bagian jok. Tapi kompartemen ya wajar ya, udah tua jadi ada beberapa lecet-lecet. Nah, nih kondisi cluster meternya sudah di 157 odometernya. Setir sudah agak sedikit menipis, tapi masih terkategori cukup sih kalau menurut gua. Jadi di bagian interior sih masih cukup oke. Plafon nih gampang banget dibersihin ya kalau seperti ini masih oke banget, masih lengkap banget guys. Jadi kalau teman-teman nyari mobil murah nih untuk keluarga nih cocok nih guys, 9 juta. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik dengan mobil keluarga cuman 9 juta. Nah, di depan kita nih ada Toyota Avanza, ini tipe G ya, 2010 manual transmission. Dan ini diopen di harga 9 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik buruan nih guys, ada mobil 9 juta nih buat keluarga. Oke guys, ada mobil sedan 8 juta rupiah. Kita langsung coba screening aja dulu. Di depan kita nih ada Honda City. Ini yang IDSI guys, tahun 2004 tapi manual transmission. Odometer di 187 ribuan. Nota pajaknya nggak ada ya. Jadi di sini teman-teman mesti cek dulu di plat nomornya, tapi BPKB-nya udah pasti ready nih. Eksteriornya masuk ke kategori C, interior C, mesin terkategorinya C juga. Dan ini cuma di open 8 juta rupiah. Kita screening aja dulu. Di bagian eksterior masih terbilang cukup oke sih kalau menurut gue ya. Masih cukup lah. Jadi hanya butuh di repaint lagi sedikit-sedikit atau butuh dipoles. Kalau di bagian headlamp sih sebenarnya masih terkategori cukup. Hanya saja di bagian sebelah kanan, ini sudah ada retak di bagian headlamp bawah nih. Jadi harus diganti, harus di repair lagi. Velg ini sudah gantian tapi masih dengan tutup dopnya Honda seperti ini dengan kondisi ban kurang lebih 30%. Nah, ini kelihatan belang ya di bagian fender, panel pintu depan sebelah kanan. Ini sudah ada beda cat nih, belang. Kalau kita cek ke bagian belakangnya masih terbilang cukup sih menurut gua, presisi ya untuk nut-nutnya. Lanjut nih di bagian belakang, muffler sudah gantian. Stop lamp sih masih terkategori cukup, sudah defogger untuk kaca belakangnya. Tapi kalau kita cek nih di bagian bawahnya nih belum ada sensor parkir ya. Di bagian kiri dari mobil ini juga masih terkategori C, cuman ada sedikit nih yang penyok-penyok kecil ya. Nah, ini dia nih. Nah, ini ada penyok kecil yang harus di repair lagi dan agak sedikit kurang presisi nih guys di bagian fender kiri dan juga pintunya, termasuk di bagian fender dan juga bumper depan sebelah kiri. Oke, langsung kita cek di bagian interiornya. Nah, ini di bagian door trimnya, armrestnya sudah kusam tapi masih kategori cukup. Door trim ini masih bludru kayak gini ya, sama dengan bawaan dari joknya, tapi ini masih terkategori agak sedikit kusam, jadi butuh di salon lagi sih kalau menurut gua. Ini adalah bagian layout dashboardnya kusam, kotor sih kalau menurut gua, jadi harus di salon lagi. Nah, ini adalah bagian kompartemen tengah. Head unit masih bawaan double din pabrikan ya, cuman ada bagian yang sudah pecah nih di bagian head unitnya. Plafon masih terkategori oke, terus di bagian jok belakang juga masih cukup nih. Jadi untuk di bagian interior sih ya gue bilang C, cuman harus butuh di salon karena agak kusam menurut gue guys. Oke guys, lanjut nih di depan kita nih ada mobil cuman 8 juta nih guys, sedan. Kalau teman-teman tertarik langsung aja. Ini adalah Honda City IDSI 2004 manual transmission dan ini diopen di 8 juta rupiah. Teman-teman yang tertarik buruan nih guys, langsung cek. Oke, kita langsung mulai dari mobil 20 jutaan yang ada di depan kita. Nah, ini ada Livina, kita langsung cek aja dulu datanya seperti apa guys. Oke, di depan kita nih ada Nissan Livina tipe XR ya, ini yang 5 seater nih tahun 2008. Dengan pajak nih sayang banget nih
mati di Desember 2013, cukup agak panjang banget nih. Dan ini katanya eksteriornya masih ke kategori C, interior C, mesinnya juga C. Nah ini di open di 25 juta rupiah. Kita coba screening aja dulu seperti apa nih unitnya. Kalau untuk di bagian eksterior, teman-teman bisa cek ya, emang di bagian eksteriornya nih agak cukup kusam, headlampnya juga sudah cukup menguning kalau menurut gua. Belum ada fog lamp ya di unit ini. Velg masih OEM dari bawaan Nissan-nya, dengan kondisi bagian sisi-sisinya ini banyak banget baretan kasar, tapi di bagian nut-nutnya masih terbilang cukup presisi. Nah ini sudah beda dengan, ini handle pintunya sudah chrome ya, bukan sewarna dengan bodinya, agak kurang presisi di bagian quarter dan juga bumper belakang. Nah kalau kita cek di bagian belakang, stop lamp masih cukup oke ya, cuman belum ada sensor parkir, sudah defogger pastinya untuk kaca belakang, belum ada tambahan spoiler, wiper masih ada, dan ini ada beberapa baretan kasar di bagian bumper, sisanya sih masih terkategori cukup sih. Nah untuk di bagian sisi sebelah kiri dari unit ini ada beberapa baretan kasar di bagian quarter, jadi ini harus banyak di repaint nih, dan juga kurang presisi untuk quarter dan juga bumpernya. Tapi sisinya masih terkategori cukup ya. Untuk kondisi bannya kurang lebih sekitar 50% dan masih cukup layak pakai. Coba kita intip di bagian interiornya nih guys. Oke guys, kalau di bagian interiornya ini agak terbilang sedikit kusam aja, butuh di salon-salon sedikit. Setirnya ini juga sudah ada beberapa yang lupas di bagian kulit. Joknya sih masih terkategori cukup sih kalau menurut gue ya, belum ada yang sobek-sobek. Ini adalah bagian konsol tengahnya, dan ini adalah layout dashboardnya. Sedangkan di bagian spionnya ini sudah copot nih guys. Ini di bagian interiornya sih kalau gue bilang masih terkategori C ya. Harus butuh ada beberapa repair dan salon sedikit aja nih di bagian interiornya. Oke nih buat teman-teman yang nyari mobil 5-seater, di depan kita nih 20 jutaan ada Nissan Livina XR manual transmission guys, tahun 2008. Dan ini cuman di open di 25 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik buruan langsung. Nah ini mulai dari 20 jutaan. Ini kita langsung cek aja mana yang 20 jutaan. Nah ini yang ada di depan kita. Warnanya udah agak sedikit kusam tapi masih terkategori C nih guys. Kita langsung coba screening aja. Di depan kita nih ada Daihatsu Grand Max Blind Fan manual transmission warna putih ya, dengan odometer 111 ribuan. Ini masuk ke tahun 2010 guys. Pajaknya mati di bulan Januari 2022, dan catatannya di sini tulang plafonnya ada yang penyok, bagian door trimnya nih semuanya rusak, headlampnya kusam, dan pintu bagasinya nih ada bekas indikasi X repair. Nah ini masih kondisi serba C dan kusam. Nah kita akan cek di opennya cuma 28 juta rupiah. Kita langsung coba screening. Ini Grand Max termurah yang ada di Balai Lelang, 28 juta sudah bisa langsung siap jalan nih guys. Ini memang sudah kusam di bagian headlampnya, wajar ya 2010. Lalu udah ada bekas-bekas mengarat nih di bagian bodinya, jadi ada bekas tumpahan yang lama-lama ini akhirnya jadi aliran karat ya, dan sudah kusam. X stiker juga di sini. Ini bagian nut-nutnya ya sudah cukup wajar, sudah agak-agak sedikit renggang, dan udah ada beberapa bekas cat tambahan di bagian spion. Apalagi kalau untuk di bagian velg ya pasti kaleng, tapi kondisi bannya ini semuanya harus ganti ya, ada yang 20%, ada yang 30%, dan ini oplosan semua. Nah kalau kita cek ke bagian sisi sebelah kirinya, ini kondisinya masih cukup wajar sih, walaupun memang agak-agak kusam. Nah ini adalah di kondisi bagian belakang. Stop lamp sih dua-duanya masih cukup oke. Ada beberapa X repair ya di bagian belakangnya, termasuk di bagian tulangan atas nih guys. Nah ini adalah bekas penyok nih kayaknya, dan sudah di repair bodinya, dan ada beberapa bekas karat juga, tapi kondisi masih fungsi ya. Nah ini adalah sisi bagian sebelah kanan dari mobilnya. Kirinya nggak ada di sini, tapi teman-teman cek dokumennya di Balai Lelang Leguas. Ada beberapa bagian kusam. Di bagian talang airnya juga sudah kusam dan agak sedikit-sedikit mengarat. Di bagian nut-nutnya ya masih dalam cukup tahap wajar ya. Nutnya yang sebelah kanan depan, fendernya masih terbilang presisi. Nah ini adalah kondisi di bagian interior. Ada 2 seater ya di sini, jadi nggak bisa pakai 3. Ya kalau gue bilang sih masih kategori C dan harus di repair sedikit ya, di touch up lagi. Keseluruhannya sih udah ada beberapa yang lecek dan agak-agak sobek sih. Dari bagian plafon sih agak sedikit kusam tapi masih tahap wajar. Nah kalau untuk di bagian setir sudah agak sedikit menipis karena odometer sudah di 100 ribuan up. Di bagian kondisi dashboard masih cukup oke, dan ini belum ada AC-nya juga ya. Kondisi sih masih apa adanya. Interior sih kalau gue bilang masih kategori C nih guys, karena ini adalah mobil X operasional PT dan siap pakai. Nah ini kalau teman-teman nyari Grand Max Blind Fan harga 20 jutaan ada di sini nih guys. Jadi buruan lah. Di depan kita nih ada Daihatsu Grand Max Blind Fan manual transmission tahun 2010. Odometernya di 111 ribuan kurang lebih ya. Dan ini di open di harga 28 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih buruan langsung cek guys. Oke guys, kita mulai dari mobil 10 juta nih guys. Ada di depan kita. Ini adalah Nissan Grand Livina XV 1500 cc 2015 guys, automatic transmission.
Odometernya masih belum ke data. Di sini eksterior C interior B mesinnya terkategori di B, BPKB ready dengan pajak mati di Januari 2022 nanti. Nah ini kita langsung cek, di opennya cuma 10 juta rupiah guys. Kalau dilihat dari eksteriornya keseluruhan sih masih serba cukup. Kalau lihat di eksteriornya keseluruhan masih serba cukup. Headlamp, fog lamp masih oke banget, hanya berdebu aja jadi butuh cuci poles lagi. Ini headlampnya aja masih bening banget. Di bagian sisi-sisinya ini juga masih cukup presisi, hanya kotor debu aja. Velg masih OEM dengan kondisi ban masih cukup banget nih guys kalau menurut gua. Sisi bagian sebelah kiri pun juga terasa cukup masih oke banget ya. Jadi masih terbilang presisi, belum ada X laka ataupun X banjir, hanya ada beberapa noda-noda spotting seperti ini nih guys. Nah kalau untuk di bagian belakang, stop lamp masih terbilang cukup baik banget ya, 2 titik sensor parkir, dan ini butuh cuci poles lagi biar kelihatan oke lagi nih guys. Masih terbilang cukup nih kalau menurut gue eksteriornya. Oke, sedikit kita intip di bagian interiornya. Di bagian tengahnya sudah head unit double din ya guys. Terus masih terbilang cukup sih kalau menurut gua, hanya butuh di salon-salon sedikit. Ini masih terkategori oke banget nih. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik dengan Nissan Grand Livina XP 1500 cc tahun 2015, ada di depan kita nih, automatic transmission, cuman 10 juta nih guys. Ini cuman 10 juta rupiah, buat yang tertarik langsung teman-teman cek nih. Oke guys, lanjut nih, di depan kita ada mobil 17 jutaan. Nah ini adalah Daihatsu Sigra tipe M tahun 2018 guys, manual transmission. Ini masuknya ke 1000 cc ya, dengan odometer 94 ribuan. BPKB-nya ready, dan di sini pajak mati di bulan 8 2019 kemarin. Eksterior C, interior B mesinnya terkategori di B. Di open cuma 17 juta nih guys. Kalau kita lihat di bagian eksteriornya masih cukup shiny banget ya, masih oke banget. Headlamp masih oke, belum ada fog lamp di tipe ini. Velg sudah gantian dengan kondisi dopnya masih Daihatsu. Untuk di bagian bannya nih masih kondisi sekitar 40-50%, masih cukup layak pakai. Dan di sisi-sisinya nih masih terbilang cukup presisi ya. Ini masih kinclong banget sih kalau menurut gue nih guys. Cuman 17 jutaan, masih licin banget habis di salon kayaknya nih. Lanjut di bagian belakang nih, stop lamp masih oke, ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Polosan seperti ini, nggak ada spoiler tapi masih ada wipernya. Ini yang tipe M guys, emblemnya ya, masih oke banget nih kalau gue bilang. Ada beberapa penyok-penyok kecil aja seperti ini, tapi sisanya masih terkategori oke banget nih guys. Jadi ini kayaknya tinggal siap pakai aja. Nah ini kalau kita lihat di bagian interiornya, manual transmission dengan masih seger banget. Bagian joknya nih trim bawaan pabrik masih oke banget. Dashboard masih oke, setirnya juga masih bertekstur nih, masih cukup tebal. Di bagian plafon masih oke. Interiornya masih cukup oke banget nih guys kalau menurut gua. Cuman 17 jutaan loh. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik mobil keluarga, cuman 17 juta. Di depan kita ada Daihatsu Sigra M, manual transmission tahun 2018. Di open cuman 17 juta rupiah buat teman-teman yang tertarik. Oke guys, di depan kita nih ada mobil baru masuk dari balai langsung, cuman 20 jutaan nih di lelang di balai langsung. Kita langsung screening aja. Ini adalah mobil Hyundai Trajet 2700 cc, sudah masuk V6 ya, teknologinya sudah cukup oke. Automatic transmission tahun 2002 nih guys. Pajak sayang mati di Februari 2020 kemarin. Eksterior masuk ke kategori C, interior C mesin C, dan ini cuma di open 27 juta rupiah. Teman-teman yang nyari mobil keluarga 20 juta nih, di depan kita ada Hyundai Trajet warna hijau metalik seperti ini, dan ini sudah V6 dan 2700 cc guys. Memang agak sedikit boros sih di masanya ya, dan sekarang juga termasuk cukup boros karena ini juga V6. Dengan kondisi eksteriornya, headlampnya sudah sedikit menguning dan juga sudah berembun, fog lampnya juga sudah ada yang pecah, grill masih oke, warna hijaunya ini sudah agak sedikit kusam, masih ada roof rail di bagian atasnya, dan ini fiturnya juga sudah cukup menarik ya. Untuk di bagian kaki-kaki, velgnya masih bintang bawaan Hyundai-nya, dengan kondisi ban ini masih cukup baik sih kalau menurut gue, masih sekitar 60%-an. Natatnya masih terbilang cukup presisi, dan ini hanya butuh ditouch up sedikit lagi, sudah oke nih kalau menurut gue. Lanjut di sisi bagian belakang nih guys. Untuk unit ini sudah defogger pastinya untuk kaca belakang, spoiler sama wiper masih ada. 2 titik sensor parkir di bagian belakang, belum ada kamera mundur ya. Stop lamp masih oke, backdoornya ini agak sedikit kusam aja, cuman masih terkategori cukup baik sih. Ini adalah bagian sisi sebelah kanannya. Untuk kondisinya sih masih oke sih, masih apik, dan ini agak sedikit kusam aja, cuman masih cukup presisi nat-natnya. Nah ini sudah V6 dan 2700 cc. Seperti apa interiornya, coba kita cek nih guys. Nah ini adalah bagian interiornya. Gue suka banget di bagian interiornya nih, sudah modern ya, sudah captain seat di bagian tengahnya. Di bagian konsol tengahnya ini kosong, lowong, jadi kita ke belakangnya enak banget. Luas banget nih guys di bagian interiornya. Untuk di bagian joknya nih trim bawaan pabrikan, door trim, plafon masih cukup baik. Nah ini yang disayangkan di bagian setir ini agak sedikit rusak ya, jadi harus di retrim lagi. Sisanya sih dashboard masih oke, dan ini untuk tuas persnelingnya ada di bagian sebelah kiri dari setir ya. Jadi ini masih cukup, gue bilang ya fiturnya masih cukup oke lah di saat-saat ini nih.
Oke nih buat teman-teman yang tertarik dengan mobil keluarga 20 jutaan, di depan kita nih ada Hyundai Trajet ya 2700 cc V6 automatic transmission tahun 2002 nih guys. Eksteriornya C, interior C, mesin C, di open di harga 27 juta rupiah. Oke, untuk yang mobil di depan kita nih ada mobil 30 jutaan. Dan ini dari tadi banyak banget nih yang ngecek nih guys mobilnya, kita coba screening aja. Di depan kita nih ada Picanto SE 1100 cc tipe L automatic transmission nih guys. Odometernya di 122 ribuan. Pajak mati di Oktober 2018 kemarin, dan ini salah satu jadi PR nih, dan ini harus langsung segera dicek nih guys, biaya pajaknya dan lain-lain. Eksteriornya C, interior B, mesin C, dan elektrikalnya ini masih di C nih guys. Di opennya cuma 33 juta rupiah. Kita langsung coba screening aja. Kondisinya sih masih cukup oke ya kalau menurut gua. Ini velgnya aja udah gantian seperti ini, bukan bawaan Picanto lagi, dengan kondisi banyak oplosan ya, ada yang 20%, ada yang juga 30%, 40%. Headlamp sih masih oke, fog lamp masih oke juga nih guys. Ini nut-nutnya juga masih cukup presisi. Catnya ini yang agak-agak kusam sedikit nih guys. Nah, ini adalah kondisi di bagian belakang. Sudah ada 2 titik sensor parkir, kamera mundur, stop lamp juga masih cukup sih. Sudah defogger nih untuk kaca belakang, spoiler dan wiper masih ada. Dan untuk di bagian interior sih sebenarnya masih oke banget nih guys. Nah, ini kalau teman-teman bisa cek di bagian interior, automatic transmission, joknya agak sedikit kusam tapi ini masih cukup normal ya. Door trim, plafon, dan juga dashboard sih masih cukup oke. Oke nih guys, mobil yang diincar beberapa orang tadi di sini adalah Kia Picanto SE 1100 cc automatic transmission nih guys. Ini tahun 2010, odometer di 122 ribuan. Di opennya cuma 33 juta rupiah. Kalau teman-teman tertarik langsung cek di Balai Lelang Alto nih guys.